Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahur. Di dalam berpuasa kita diperintahkan untuk bersahur. Karena sahur ini diperintahkan, berarti sahur ini adalah ibadah. Sebelum kita berbicara tentang adab-adab sahur, satu pertanyaan untuk Anda. Manakah yang lebih mulia antara sahur dengan berbuka? Sahur diperintah, buka pun diperintah. Sahur adalah ibadah, berbuka pun ibadah. Tapi mana yang lebih mulia antara keduanya? Jawabannya, sahur lebih mulia daripada berbuka dengan dua alasan. Alasan yang pertama, sahur itu menguatkan Anda untuk berpuasa, sementara berbuka itu untuk mengakhiri Anda berpuasa. Tentu sesuatu yang menguatkan Anda untuk beribadah yaitu sahur lebih mulia. Yang kedua, keagungan sahur terletak pada makanannya, sementara kemuliaan berbuka terletak pada menyegerakannya. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu adalah berkah. Jadi makanannya berkah. Tetapi di dalam berbuka, berkah itu bukan makanannya, tapi menyegerakannya. Dengan dua alasan ini, maka makan sahur lebih mulia daripada berbuka. Masalahnya, banyak orang yang mengabaikan sahur, tapi mereka menggebu-gebu untuk berbuka. Sebuah pelajaran. Lantas, apa saja adab-adab dan bimbingan sunnah Nabi SAW dalam bersahur? Nomor satu, hendaklah setiap kita menghadirkan sebuah rasa bahwa sahur ini adalah ibadah. Jadi jangan sampai Anda bersahur karena hanya tuntutan biologis Anda untuk sahur, tapi bersahurlah karena memang sahur ini ibadah. Ini nomor satu. Nabi SAW memerintahkan sahur, tentulah apa yang diperintahkan itu ibadah. Jadi nomor satu, sadarilah bahwa sahur Anda adalah ibadah. Lalu kemudian adab bersahur yang kedua, sadarilah bahwa di dalam bersahur Anda mendapatkan salawat dari Allah dan dari para malaikat. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Subhanallah. Anda makan sahur, Anda kenyang, dahaga Anda benar-benar terpuaskan, pada saat yang sama Anda terus-menerus mendapatkan salawat dari Allah, salawat dari malaikat. Anda bukan siapa-siapa bagi orang lain. Tapi ternyata Anda sangat berharga bagi Allah. Hanya dengan Anda makan sahur untuk berpuasa, Allah memberikan salawat. Malaikat memberikan salawat untuk Anda. 10 menit Anda makan sahur, 10 menit Anda berada di dalam salawat yang sangat agung itu. Kalau Anda bertanya, kenapa Allah bersalawat, malaikat bersalawat terhadap orang-orang yang makan sahur? Jawabannya karena makan sahur ini adalah kekuatan Anda untuk beribadah. Oleh sebab itulah ketika Anda mengambil kekuatan itu, Anda mendapatkan salawat dari Allah dan dari malaikat. Salawat Allah artinya adalah sanjungan. Allah sanjung Anda di hadapan para malaikat. Allah puji Anda di hadapan para malaikat. Adapun salawat para malaikat adalah doa, ampunan dan rahmat. Malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah sayangi fulan. Ini hal yang kedua. Sadarilah salawat Allah dan Rasul dan para malaikat untuk orang-orang yang makan sahur. Adab yang ketiga dalam bersahur, akhirkan sahur. Mengakhirkan sahur adalah sunnah Nabi SAW. Agama kita ini sepenuhnya ketundukan. Ada makanan yang harus diakhirkan, sahur namanya. Tapi ada makanan yang harus disegerakan, berbuka namanya. Meskipun ini makan, itu makan, tapi waktunya diatur.
Sehingga ketika Anda mengikuti aturan waktu tersebut, Anda merasakan ketundukan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, kalau Anda bersahur, Anda telah beribadah. Dan ketika Anda mengakhirkan sahur, Anda mendapatkan ibadah yang kedua lagi. Ini adab sahur yang ketiga. Adab sahur yang keempat, usahakan bersahur dengan korma. Nabi SAW bersabda, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah tamar, artinya korma yang kering. Silakan Anda makan nasi, tapi apa yang disarankan Nabi? Agar bersahur dengan korma, jangan abaikan. Nabi kita memuji, beliau menyanjung, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah korma, tamar, yaitu korma yang kering. Maka ini adalah adab sahur yang keempat. Lalu kemudian, di antara adab sahur tersebut, bahwa Anda telah berhenti sahur sebelum azan berkumandang. Tentu ini adalah penjelasan terhadap adab sahur yang ketiga, yaitu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur sampai jelang azan berkumandang. Di Indonesia ini ada waktu yang disebut namanya dengan imsak. Lalu di dalam fikih, dalam hasanah fikih, imsak ini ada dua. Ada imsak yang wajib, ada imsak yang sunnah. Imsak artinya adalah berhenti makan, berhenti minum. Itulah imsak. Lantas ada dua imsak. Imsak yang wajib, imsak yang sunnah. Imsak yang wajib adalah begitu masuk waktu subuh, azan berkumandang, itulah imsak yang wajib. Adapun imsak yang sunnah adalah bahwa Anda menghentikan makan dan minum sekitar beberapa menit menjelang azan berkumandang. Dalam hadis Zaid bin Thabit, beliau menegaskan, kami sahur dengan Nabi SAW dan kami berhenti makan sahur kurang lebih 50 ayat sebelum azan berkumandang. 50 ayat sekitar 10 atau seperempat jam. Jadi oleh sebab itu ternyata makan sahur mentok dengan azan itu pun mengabaikan sunnah juga. Tapi ketika Anda menggunakan imsak yang sunnah, Anda berhenti makan dan minum beberapa saat sebelum azan, ternyata itu adalah sunnah Nabi SAW. Inilah beberapa adab-adab dalam bersahur. Semoga sahur kita merupakan lapisan-lapisan ibadah. Sahurnya adalah ibadah, kemudian mengakhirkannya adalah ibadah, kemudian berusaha untuk makan korma karena mengikuti perintah Nabi adalah ibadah. Itulah ilmu. Dengan ilmu sesuatu menjadi bisa lebih sempurna. Wallahu ta'ala a'lam.